Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang determinan sosial, khususnya pada penyakit menular. Seperti mungkin yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa terdapat banyak determinan yang mempengaruhi kesehatan dari manusia. Nah, ketika kita bicara tentang penyakit menular, determinan yang berperan di sini tidak hanya determinan-determinan yang terkait dengan penyakit itu sendiri, tapi juga berhubungan dengan manusianya. Nah, nanti akan kita bahas seperti apa determinan sosial yang terkait dengan penyakit menular. Nah, kita ketahui banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan ini. Selain dari faktor genetik, kemudian faktor gaya hidup yang merupakan pilihan dari individu tersebut, namun juga faktor yang mempengaruhi adalah di mana kita dilahirkan, di mana kita tumbuh berkembang, di mana kita hidup, bekerja, kemudian kita menikmati masa tua, itu juga mempengaruhi derajat kesehatan kita. Nah, jadi determinan dari kesehatan itu sangat luas. Jadi aspek yang dilihat itu adalah aspek individu, kemudian sosial, ekonomi, dan juga lingkungan di sekitar. Itu akan mempengaruhi dari kesehatan individu dan juga kesehatan masyarakat. Nah, ini adalah determinan-determinan penting dari kesehatan manusia. Yang pertama adalah ras atau suku, kemudian juga bawaan dari genetik dan biologi, kemudian gender, budaya, lingkungan fisik, kemudian akses terhadap pelayanan kesehatan, pendapatan dan status sosial, pekerjaan, kemudian kondisi pekerjaan, kemudian pengalaman masa kecil, literasi dan edukasi, kemudian perilaku sehat, dan dukungan sosial, termasuk keterampilan dari coping. Nah, di sini kalau kita lihat, yang mana termasuk dari determinan sosial, salah satunya adalah ras, kemudian gender, kemudian income, ya, dan sosial status, kemudian juga pekerjaan dan kondisi pekerjaan, pendidikan, dan juga dukungan sosial. Jadi kalau kita lihat di sini, sebagian besar ya merupakan komponen dari determinan sosial. Nah, jadi determinan sosial ini mengacu kepada suatu kelompok spesifik dari faktor-faktor sosial dan ekonomi dalam sekian banyak dari determinan sosial itu sendiri. Jadi dia berhubungan dengan posisi individu itu dalam masyarakat, ya, terkait dengan pendapatannya, kemudian gendernya, pendidikan, kemudian ras atau suku, kemudian juga tempat tinggal, dan juga pekerjaan. Nah, sosial determinan ini merupakan satu kondisi sosial dan ekonomi yang secara sistematik dapat mempengaruhi dari kesehatan suatu individu. Jadi, determinan sosial ini mempengaruhi atau punya dampak yang lebih besar terhadap kesehatan individu maupun masyarakat dibandingkan dengan determinan yang lain, seperti determinan biologi dan juga determinan
lingkungan, bahkan juga lebih besar dari determinan sistem pelayanan kesehatan. Di samping itu, pada kelompok masyarakat tertentu, itu pengalaman-pengalaman yang mereka temui seperti adanya diskriminasi, kemudian juga rasisme, kemudian juga trauma, ya, itu juga merupakan salah satu determinan sosial yang penting untuk kesehatan dari sekelompok masyarakat tersebut. Jadi kesimpulannya, determinan sosial dari kesehatan itu merupakan suatu faktor yang non-medis yang mempengaruhi dari outcome dari kesehatan manusia. Nah, ini dikatakan bahwa merupakan suatu faktor non-medis yang mempengaruhi outcome dari kesehatan kita. Nah, jadi merupakan suatu kondisi di mana kita tadi lahir, kemudian juga tumbuh bekerja hidup, dan kemudian juga menjadi tua gitu. Dan dalam suatu pengaruh dari suatu sistem ya dan dorongan, sehingga kemudian mengarahkan kepada suatu kondisi dari kehidupan dari kita sehari-hari. Nah, apa saja itu? Dorongan dan sistemnya itu termasuk adalah dari kebijakan, baik itu ekonomi ya, kemudian juga politik, termasuk juga sistemnya, sistem ekonomi, kemudian juga agenda pembangunan, kemudian norma sosial, kemudian kebijakan sosial, dan juga sistem politik. Nah, itu juga mempengaruhi kondisi dari manusia itu untuk sehat. Nah, ini adalah termasuk juga determinan sosial. Nah, kemudian untuk kesetaraan dari kesehatan, determinan sosial ini sangat mempengaruhi. Ya. Jadi dalam suatu negara, bahkan antar negara, itu ditemui adanya perbedaan dari status kesehatan masyarakatnya. Jadi ada suatu tingkatan sosial, di mana semakin tinggi tingkatan sosial seseorang yang dapat diukur berdasarkan pendapatannya. Nah, ini menunjukkan mereka semakin sehat dan juga bisa menjadi lebih mudah sakit. Ya, jadi ini ada gradien sosial yang berpengaruh di sana. Kita juga melihat ya dari penelitian bahwa determinan sosial ini lebih penting dibandingkan dengan pelayanan kesehatan dan juga pilihan dari gaya hidup itu sendiri. Dan ini dibuktikan ya dari hasil penelitian bahwa hampir 30-55% itu dari determinan sosial itu mempengaruhi dari outcome dari kesehatan masyarakat. Jadi diperkirakan juga bahwa banyak sebenarnya kontribusi sektor di luar kesehatan yang mempengaruhi outcome dari kesehatan masyarakat itu. Dan itu melebihi dari kontribusi dalam sektor kesehatan itu sendiri. Jadi kita perlu membahas tentang determinan sosial ini karena merupakan suatu landasan untuk meningkatkan ya derajat kesehatan, kemudian juga mengurangi potensi dari ketidaksetaraan dalam kesehatan, dan itu juga membutuhkan suatu aksi nyata dari semua sektor dan juga dari masyarakat itu sendiri. Nah, ini merupakan satu kerangka kerja yang dibuat oleh WHO terkait dengan determinan sosial dari kesehatan. Ini merupakan suatu kerangka kerja konsep. Nah,
Di sini dibedakan bahwa ada determinan struktural dan determinan sosial dari kesetaraan kesehatan. Kemudian juga ada determinan dari intermediary, di antara determinan sosial ini. Nah, ini tidak lepas dari peran konteks sosioekonomik dan politik. Di sini ada peran dari pemerintahan, kemudian juga kebijakan makroekonomi, kemudian kebijakan sosial, kebijakan publik, dan juga nilai-nilai budaya dan sosial yang ada di masyarakat. Jadi ini juga mempengaruhi dari posisi sosioekonomi dari individu itu sendiri. Dan tidak lupa juga dari kelas sosial, termasuk juga gender dan juga suku, itu akan masuk ke dalam struktural dan sosial determinan. Nah, edukasi di sini juga akan mempengaruhi dari pekerjaan yang akan didapatkan, kemudian juga mempengaruhi besaran dari penghasilan. Ini merupakan suatu gambaran ya, adanya hubungan ini, sosial kohesinya dan juga sosial kapital dari determinan ini. Nah, dalam suatu kondisi yang mendukung di mana dia hidup dan kemudian bekerja, kemudian juga ketersediaan dari pangan, kemudian juga faktor dari perilaku dan biologi, dan faktor psikososial ya, determinan yang lain. Nah, ini akan didukung juga oleh sistem kesehatan, sehingga terciptalah kemudian kesetaraan dalam kesehatan dan juga dalam kesejahteraan. Nah, ini kita lihat bahwa semua determinan ini saling mendukung, dan kita lihat bahwa di sini adalah determinan sosial itu juga sangat berperan dalam memberikan dampak terhadap kesetaraan dari kesehatan itu sendiri. Kemudian ini kerangka kerja untuk aksi dalam rangka mencegah terjadinya suatu ketidaksetaraan ya dalam kesehatan. Jadi dalam konteks strategi spesifik gitu ya, kita harus bagaimana tackling antara determinan struktural maupun intermediate ini. Jadi tentu kita mulai dari level kecil dulu, yaitu mikro, yaitu sifatnya adalah individu. Dan kita lihat interaksi dari individu, kemudian juga dalam lingkup yang lebih besar, yaitu dalam lingkup komunitas, ya. Kemudian dalam lingkup kebijakan publik, dan dalam lingkungan yang lebih luas lagi, yaitu lingkungan global. Nah, ini harus kita perlu akomodir. Nah, ini merupakan dimensi kuncinya ya, dan kebijakan secara langsung untuk menciptakan bagaimana kebijakan ini. Jadi perlu dilakukan aksi tidak hanya dari pemerintah saja, tapi juga dari adanya pemberdayaan dan partisipasi dari sosial masyarakatan. Jadi kebijakan tentang stratifikasi untuk mengurangi ketidaksetaraan tersebut, kemudian juga mengurangi paparan dari orang-orang yang berpeluang untuk mengalami ketidaksetaraan dari kesehatannya terhadap faktor-faktor yang memperburuk kondisi kesehatannya, kemudian juga kebijakan untuk mengurangi vulnerabilities-nya dari orang-orang tersebut. Nah, kebijakan ini untuk mengurangi konsekuensi-konsekuensi yang tidak setara tadi ya dalam aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan. Nah, ini perlu dimonitoring, semua level ini perlu kemudian dimonitoring dan follow up dari kesetaraan kesehatan dan juga sosial determinannya. Kemudian juga perlu dibuat bukti-bukti pada intervensi untuk men-tackle sosial determinan
di antar dan pemerintah. Termasuk di sini adalah kesetaraan kesehatan sebagai tujuan dari kebijakan kesehatan dan juga kebijakan sosial yang lain. Itu perlu dukungan. Tidak hanya kebijakan kesehatan saja, tapi juga dari yang lainnya. Demikian saja untuk materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti.